perumusan Pancasila. Anak-anak, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Sehingga Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Anak-anak, Pancasila mempunyai lambang di setiap silanya. Lambang-lambang tersebut terletak di dalam perisai yang terdapat di dada Garuda. Sila pertama dilambangkan dengan bintang dan bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu siapakah ya yang merumuskan Pancasila? Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang menetapkan adalah BPUPKI. BPUPKI adalah kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Dan yang ditunjuk sebagai ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wetio-Diningrat. Dan sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada pembukaan sidang pertama BPUPKI, Dr. Rajiman Wetio-Diningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Dan 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tokoh pertama adalah Muhammad Yamin. Usulannya disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Usulannya adalah sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan Pancasila adalah Supomo. Usulannya disampaikan pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dan usulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan atau unitarisme. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. Dan usulannya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2.
internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan pada kesempatan itu, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa usulannya bernama Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno dinamakan dengan Pancasila. Maka sejak saat itu hingga saat ini setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Saat sidang pertama BPUPKI berakhir, dasar negara masih belum ditentukan. Karena itu, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil untuk menyempurnakan dasar negara dan menampung usulan dari anggota BPUPKI lainnya. Panitia kecil itu disebut Panitia 9 karena beranggotakan 9 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. Abdul Qahar Muzakir, 5. Abi Kusno Cokro Sujono, 6. Haji Agus Salim, 7. Mr. Ahmad Subardio, 8. Mr. Muhammad Yamin, dan 9. Kiai Haji Wahid Hasyim. Rapat Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar atau yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Dan isi Pancasila yang disampaikan pada Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, isi Pancasila yang disampaikan di Piagam Jakarta ini diubah pada sila pertamanya. Anak-anak, karena Indonesia penduduknya tidak hanya beragama Islam, maka sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sila pertama diubah, maka saat itu Pancasila sudah resmi menjadi dasar negara Indonesia. Dan isi Pancasila yang sudah disempurnakan adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah Pancasila yang kita kenal sampai sekarang. Nah, sekarang kalian sudah paham ya bagaimana proses perumusan Pancasila dan siapa saja yang berperan dalam proses tersebut.